Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Patihatul Azhar. Saya dari kelas 2D Penjas, NPM 192191129. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian lemak. Yang pertama, pengertian lemak. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun, lemak dapat larut dalam pelarut seperti eter, kloroform, dan benzena. Dan selanjutnya, struktur kimia lemak. Unsur-unsur penyusun lemak yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus serta nitrogen. Molekul lemak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Yang kedua, lemak terdiri dari rantai hidrokarbon dan gugus karbosil. Dan yang terakhir, molekul gliserol memiliki 3 gugus hidroksil dan tiap gugus hidroksil berinteraksi dengan gugus karbosil asam lemak. Dan yang ketiga, ada pembagian lemak. Pembagian lemak dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan komposisi kimia lemak, dan yang kedua berdasarkan sumber lemak, dan yang terakhir berdasarkan ikatan kimia lemak. Yang pertama berdasarkan komposisi kimia lemak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lemak campuran, lemak asli, dan lemak sederhana. Yang pertama ada lemak sederhana. Lemak sederhana yaitu lemak yang tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Dan selanjutnya ada lemak campuran. Lemak campuran yaitu gabungan dari lemak dengan senyawa. Contohnya lipoprotein, fosfolipid, dan fosfatidilkolin. Dan yang terakhir ada lemak asli. Lemak asli yaitu senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Yang kedua, berdasarkan sumber lemak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama lemak hewani dan yang kedua lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang dihasilkan dari hewan, sedangkan lemak nabati yaitu lemak yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan ikatan lemak dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada lemak jenuh dan yang kedua ada lemak tidak jenuh. Lemak jenuh yaitu semua ikatan atom karbon pada rantainya berupa ikatan tunggal. Lemak ini berasal dari lemak hewani. Sedangkan lemak tidak jenuh yaitu lemak yang memiliki ikatan rangkap atau rangkap 3 pada rantai karbonnya. Lemak ini berasal dari lemak nabati. Selanjutnya ada sumber lemak. Sumber lemak juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada sumber lemak dari hewan dan yang kedua ada sumber lemak dari tumbuh-tumbuhan. Contoh lemak dari hewan, contohnya minyak ikan, minyak ikan laut, daging, telur, dan susu. Sedangkan dari tumbuh-tumbuhan contohnya alpukat, kacang, kenari, kacang kedelai, minyak kelapa, dan kemiri. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang fungsi lemak. Dalam tubuh manusia, lemak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua memelihara suhu tubuh, yang ketiga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan yang selanjutnya ada penahan rasa lapar, dan yang terakhir sebagai pelumas. Sekian dari saya pemaparan tentang pengertian lemak. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau belum ada yang sempurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.